UTS Kelompok 3. Peradilan Islam. Peradilan adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Adapun dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata qadla yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya. Sedangkan kata qadla menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum. Pembuktian dalam Islam. Pembuktian secara bahasa berasal dari bukti, yaitu menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun secara istilah berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan. Alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Jenis alat bukti dalam perkara yang dapat diajukan diantaranya yaitu 1. Alat bukti tulisan, surat. 2. Alat bukti saksi. 3. Alat bukti persangkaan. 3. Alat bukti pengakuan. 5. Alat bukti sumpah. Menurut bahasa Arab, kata sumpah berasal dari kata al-yamin yang bermakna tolong tangan kanan. Kekuatan dan sumpah adalah lafadz musyarak atau kata lain dari makna yang berbeda tetapi penunjukan yang sama antara ketiga makna tersebut. Syarat hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Hakim juga merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan agama, memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemberlakuan hukum Islam dan orang yang bertanggung jawab penuh dalam penegakan dan membela hukum Islam. Syarat-syarat menjadi hakim. Yang pertama yaitu laki-laki. Meskipun laki-laki sebagai salah satu syarat hakim, namun dalam kenyataannya para ulama kontemporer dan didukung dengan realitis negara Islam saat ini, ulama tidak lagi menempatkan wanita dalam posisi subordinat di mata hukum. Sehingga di era postmodern sekarang ini, tidak sedikit termasuk di Pengadilan Agama Indonesia, wanita yang menjadi hakim di pengadilan resmi negara. Yang kedua yaitu balik dan berakal. Persyaratan balik dan berakal dikedepankan karena seorang hakim tidak hanya dituntut sebagai seorang yang telah dewasa. Lebih dari itu, dapat mengolah rasio berdasarkan logika formil di mana dibutuhkan, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sulit apabila dihadapkan kepadanya. Yang ketiga yaitu merdeka. Diisyaratkan seorang yang merdeka karena seorang budak dipandang tidak cakap secara hukum dan tidak sempurna kesaksiannya. Termasuk dalam poin ini tidak boleh menjadi hakim orang yang di bawah tekanan kekuasaan orang lain. Yang keempat, adil dan tidak rusak pendengaran dan penglihatannya. Al-San'ani menambahkan seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran dan seluk-beluk keilmuannya, sunnah, ijma' ulama salaf, ilmu ketatabahasaan, dan qiyas. Mekanisme pengangkatan hakim. Dalam pengangkatan hakim ada hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, yang berhak mengangkat hakim. Dalam Islam, orang yang berhak dan bertanggung jawab dalam mengangkat hakim adalah khalifah atau mereka yang diberi kuasa oleh pemerintahan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengangkat dirinya sendiri menjadi hakim. Yang kedua yaitu cara pemilihan hakim. Menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, artinya khalifah dapat mengangkat seorang menjadi hakim berdasarkan pengetahuan yang ada padanya. Yang ketiga, melalui pemeriksaan dan tanya jawab. Hal ini bertujuan untuk menguji dan memastikan kemampuan seseorang yang akan diangkat. Hal ini juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, cara pengangkatan hakim. Cara pengangkatan hakim dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan lisan dan dapat juga dengan tulisan. Pengangkatan hakim secara lisan adalah dengan perkataan. Cara ini dapat dilakukan jika yang mengangkat dan yang diangkat berada dalam satu majelis. Sedangkan dalam pengangkatan dengan tulisan dilakukan apabila tidak berada dalam satu majelis. Pemberhentian hakim. Adapun hal-hal yang membuat seorang hakim berhenti dari jabatannya. Yang pertama yaitu gila. Jika seorang hakim terkena penyakit gila secara terus-menerus, maka dengan sendirinya dia telah berhenti dari jabatan hakim tersebut. Yang kedua sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan hakim tersebut cacat, sehingga ia tidak mampu lagi bergerak dan menghalangnya untuk menjatuhkan putusan.
Yang ketiga, mengingkari jabatan hakim. Jika seorang hakim mengingkari jabatannya, misalnya ia mengaku bukan hakim tanpa ada sebab yang membolehkannya untuk menyembunyikan jabatan tersebut, maka dengan sendirinya ia telah terpecat. Berbeda halnya jika pemerintah yang menafikan bahwa ia bukan seorang hakim, maka ia tidak akan terpecat dengan sendirinya. Yang keempat yaitu fasik. Jika seorang hakim menjadi fasik, maka dengan sendirinya ia telah terpecat dan putusannya telah dijatuhkannya tidak boleh dilaksanakan. Syarat-syarat saksi dalam peradilan. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua adil. Sifat keadilan ini merupakan tambahan lagi sifat Islam dan harus dipenuhi oleh para saksi, yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka. Yang ketiga, balik dan berakal. Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka balik dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Yang keempat, berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat difahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang sah dari mazhab Syafi'i. Yang kelima, hafal dan cermat. Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Yang keenam, bersih dari tuduhan. Tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan dan permusuhan. Institusi dalam peradilan. Dari berbagai pengertian di atas, ijtihad dapat diartikan sebagai jalan oleh seseorang yang bersungguh-sungguh atau mujtahid untuk menggali hukum syara yang bersifat masalah-masalah amaliyah atau bukan masalah akidah dan akhlak dengan menggunakan metode istibat atau menggali hukum. Sedangkan al-ifta adalah mengeluarkan keterangan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan dalil syar'i Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Tahkim. Secara bahasa, tahkim merupakan derivasi dari akar kata hukum yang memiliki arti dasar hukum. Setelah diderivasikan, tahkim memiliki arti menjadikan seseorang sebagai juru hukum atau hakam. Al-Alama Ibnu Manzur menjelaskan arti kalimat wa hakamuhu bainahu memiliki makna amaruhu an yahkuma, atau mereka meminta dia untuk mengambil keputusan hukum di antara mereka. Pengertian tahkim secara etimologis di atas erat kaitannya dengan pengertian terminologisnya. Secara terminologi, tahkim dapat diartikan dengan bersandarnya dua orang yang bertikai atau bersengketa kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka atau para pihak. Tahkim adalah bentuk penyelesaian hukum di luar jalur peradilan formal dengan cara mengangkat seseorang hakam atau muhakam di luar hukum pidana. Lembaga Hizbah. Hizbah yaitu tugas yang dilakukan oleh negara guna memastikan bahwa masyarakat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara yang berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipu menipu dan sejenisnya. Berdasarkan dari definisi ini, setidaknya ada 3 poin yang penting mengenai hizbah, yaitu hizbah merupakan institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah. Tujuan dari hizbah yaitu untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tugas khusus hizbah yaitu mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pada pasar agar berjalan dengan normal, serta melakukan tindakan korektif jika terjadi distorsi di dalam pasar. Wilayah al-mazalim. Kata wilayah al-mazalim merupakan gabungan 2 kata. Kata wilayah secara literal yaitu kekuasaan tertinggi, aturan dan pemerintahan, sedangkan al-mazalim adalah bentuk jamak dari kata mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan dan kekejaman. Sedangkan secara terminologi wilayah al-mazalim berarti kekuasaan hakim yang muhtazib yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi menyangkut kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Al-Qadha dan fungsinya. Al-Qadha merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut para ahli fikih, terminologi syariat dari kata qadha adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas qadha atau lembaga peradilan adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Menurut Al-Mawardi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wadi atau hakim, yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian,
merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah. Awal mula peradilan pada zaman Nabi, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu. Berlimpahan wewenang dan tempat penyelesaian perkara, Rasulullah memberi fatwa, menyelesaikan persengketaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, kadang dengan legitimasi satu atau beberapa ayat dari Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Jenis perkara. Adapun jenis perkara yang diselesaikan Rasulullah meliputi segala jenis perkara, mulai perkara keluarga, perkara perdata, pidana, hukum acara hingga masalah hukum internasional. Ijtihad dan pembuktian dalam penyelesaian perkara. Adapun keputusan yang ditempuh oleh Nabi dalam hal seperti ini adalah berdasarkan ijtihadnya. Setelah perkara diputuskan oleh Nabi, kedua belah pihak memenuhi tuntutan dan memenuhi hak yang menangani. Tidak pernah terdengar adanya pihak yang bersengketa yang menentang putusan Nabi. Hal ini dimungkinkan pemegang mandat dari Allah untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia yang adil dan penuh kejujuran. Rasulullah tidak pernah memihak pada sesuatu golongan apapun dalam memutuskan suatu perkara. Adapun keputusan yang ditempuh oleh Nabi dalam hal seperti ini adalah berdasarkan ijtihadnya. Setelah perkara diputuskan oleh Nabi, kedua belah pihak menerima putusan itu dengan sukarela. Dalam hal ini, gugatan pihak yang kalah memenuhi tuntutan dalam memenuhi hak yang menangani. Tidak pernah terdengar adanya pihak yang bersengketa yang menentang putusan Nabi. Hal ini dimungkinkan karena yang memutuskan perkara adalah pribadi terpercaya atau alamin dan pemegang mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan sengketa di antara manusia yang adil dan penuh kejujuran. Rasulullah tidak pernah memihak pada sesuatu golongan apapun dan dalam memutuskan suatu perkara.